Halo Merah Biru semuanya, selamat malam, Assalamualaikum. Gimana kabar kamu hari ini guys? Aku doakan kamu selalu sehat dan aku juga sehat, amin. Kali ini secara spesial aku akan ngebahas tentang dampak dari perang Israel dan Iran ke harga kripto, terutama koin Hyperliquid. Langsung saja aku akan masuk ke sumber berita. Ya, aku sudah masuk di akun media sosial yaitu di X. Aku ambil dari salah satu penyedia berita yaitu Bloomberg ya di sini. Aku akan bacain para pedagang kripto berbondong-bondong masuk ke bursanya Hyperliquid untuk melakukan lindung nilai komoditas saat konflik antara AS dan Israel dan Iran meletus. Jadi, banyak investor kripto itu masuk ke bursanya Hyperliquid. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan lindung nilai. Kenapa Hyperliquid ini dipilih? Sekarang aku akan buka market dari Hyperliquid guys. Tentunya bukan hanya Hyperliquid saja yang terdampak dari perang AS dan Israel, tapi keseluruhan cryptocurrency termasuk Bitcoin itu sendiri. Di video kali ini secara spesial aku kan bahasnya Hyperliquid nih. Yang kamu lihat, dari semenjak peluncuran ini aku buka di salah satu bursa ya. Dari harga terendahnya ya sempat dia menyentuh harga tertinggi. Nah, ini adalah demand yang asli di harga $9. Kemudian naik tertingginya itu menyentuh kepala 59, anggaplah $60 dan itu lumayan. Dalam kurun waktu berapa lama? Coba aku buka di time frame 1 bulan. Di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan Hyperliquid berhasil melakukan kenaikan sebanyak hampir 6 kali lipat kenaikan. Itu wow banget ya di dunia kripto, karena Hyperliquid ini begitu launching kan sangat-sangat viral waktu itu, dan marketnya juga besar ya, investornya juga banyak. Nah, kemudian sekarang aku akan bahas technical analysis dan kemudian dampak dari perang. Ya, sekarang gini, logika sederhana. Ketika perang itu terjadi, maka para investor itu akan melakukan aksi lindung nilai. Bisa itu dengan membeli emas, kemudian membeli saham. Nah, ketika perang itu meletus, yang pertama terdampak itu apa? Kemarin itu perangnya kan Iran sama Israel. Otomatis yang terdampak adalah harga minyak. Terbukti harga minyak langsung melonjak waktu itu kan, sampai hari ini. Nah, kemudian bagaimana nasibnya kripto? Kripto pun sama, guys. Ketika terjadi berita, kemudian fakta di lapangan terjadi, maka para investor itu mencari celah di mana aset-aset tertentu yang ramai, salah satunya kripto, itu bisa untuk ladang cari cuan. Jadi memanfaatkan momentum pasar juga kepanikan pasar. Nah, di sini untuk Hyperliquid, di time frame harian, ini sudah membentuk tren naik alias trennya itu ke atas dan sudah menyentuh garis MA50 dan di sini adalah titik entry. Seharusnya dia melakukan pemantulan dan kembali ke atas. Itu menurut web ya. Jadi di sini ada tren naik turun naik turun. Nah, batas bawahnya ini sudah tersentuh dan ini adalah area demand beli. Kemudian di time frame 1 minggu. Di time frame 1 minggu ini pun sama, sudah menyentuh garis tren dan ini on the way ke atas. Namun, ada namunnya. Ketika berita itu disebarkan, biasanya di dunia kripto itu malah sebaliknya. Ada tujuan tertentu, jadi harus bisa sedikit cerdaslah menganalisa suatu berita. Ada tujuan tertentu kan, berita dibuat, contoh, harga sudah naik duluan nih. Kemudian berita dibuat FOMO, supaya apa? Para retail masuk. Kemudian para paus itu bisa take profit. Ya, kurang lebihnya begitu. Kamu bisa lihat, dalam 2 minggu aja nih, ketika berita itu dirilis, bukannya naik, malah harganya itu turun. Nah, biasanya setelah turun, otomatis mencari titik support di mana harga akan mantul atau berhenti turun. Nah, sekarang harganya berada di kisaran 35. Menurut aku Hyperliquid ini bagus kalau jangka panjang karena dia memiliki sistem yaitu self-burning. Jadi, gas fee yang dihasilkannya itu dilakukan untuk buyback and burn token tersebut, sehingga di sini otomatis meningkatkan kelangkaan juga kepercayaan para investor. Nah, untuk trading tetap harus mengambil momen terbaik di mana titik entry yang bagus. Ya, di sini ada 2 titik. Yang pertama yaitu di titik $35, yaitu sekarang di $30.
Ya, dan yang terbawahnya itu ada di harga 25 dolar. Nah, itu adalah harga yang bagus untuk entry. Jadi kalau misalkan entry-nya di kisaran 30, kemungkinan bisa terjadi penurunan lagi, sehingga strategi yang terbaik adalah DCA. Nah, kalau misalkan nanti ada momen lagi nih, harga kripto anjlok lagi, ini bisa serok di bawah. Nah, sekarang harganya masih di area tren atas. Namun ingat, namanya indikator itu hanyalah alat bantu, tidak sempurna ya. Jadi hanya untuk melihat pergerakan tren. Contoh di sini Bollinger Band yang paling simple, ketika menyentuh batas bawah, ya otomatis entry, nanti naiknya ke batas atas, di situ adalah area sell. Kemudian ada lagi di sini MA50. Nah, MA50 ini adalah penentu garis tren. Tapi tidak serta-merta ini sempurna. Kamu lihat sejarah ya, garis MA ini aja bisa ditembus. Nah, makanya harus melihat time frame itu yang lebih besar di 1 minggu ya, yang paling umum digunakan oleh para trader swing. Nah, jadi kalau ditarik garis ini lurus ke atas, ini trennya bagus dan ini mengarah ke harga atas. Sekarang sedang mengalami koreksi, ini wajar. Bisa jadi ini turun lagi ke bawah nih. Dan di sini area demand sangat kuat. Karena investor besar sudah pada tahu koin Hyperliquid ini adalah salah satu incaran para paus, maka ketika terjadi penurunan, itu otomatis akan diburu oleh para paus. Nah, tentunya kalau mau smart di kripto ya ikutin smart money bergerak. Di mana para paus itu beli. Nah, titik-titiknya ada di sini satu, di sini di area 30 dolar, kemudian yang terbawah ada di 20 sampai 25 dolar. Sekarang ini kalau dalam posisi ini masih dalam posisi pucuk dan on the way turun. Ya, seharusnya di area 30 nih. Bagus untuk entry scalping. Dan nanti naiknya kemana, itu target masing-masing. Bebas. Kalau misalkan long term holder, itu kan targetnya untuk jangka panjang, mungkin menunggu siklus bull run yang akan datang. Apakah ada kemungkinan harganya ke 100 dolar? Ya, tidak ada yang tahu. Mungkin saja itu terjadi, tergantung demand atau permintaan pasar, guys. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Selalu lakukan dior dan riset sendiri, guys, dalam melakukan kegiatan trading apapun di kripto. Karena kripto adalah aset yang paling fluktuatif dan mengandung resiko yang tinggi, sehingga bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Kemudian, tentukan titik entry yang menurut kamu ideal, menurut ilmu masing-masing. Ya, umumnya support resisten lah, seperti itu. Jadi, beli itu bukan di resisten, namun di support. Contoh di sini adalah titik tengah-tengah. Ini area bimbang nih, mau masuk, takut turun, nggak masuk, takut naik. Sehingga apa yang harus dilakukan? Pakailah ilmu dasar. Ya, ini kan naik turun naik nih. Harusnya dia menyentuh ke area support dulu di area 25 atau 30 dolar, baru di situ melakukan entry. Dan sekarang harganya masih tinggi nih. Oke, selalu tetap dior. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.